Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dapat ya? Dan bersegeralah kalian, kata Allah, kepada magfirahku, kepada ampunanku, dan juga surgaku yang luasnya bagaikan langit dengan bumi. 'Iddat lil muttaqin, diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, bertakwa yang bagaimana ya Allah? Kalimat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu, kata Allah, orang-orang yang dia secara konsisten menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Ini cara bersyukur. Pada saat kita sedang mendapatkan rizki, kita infak. Itu biasa, karena semua orang akan melakukan itu insya Allah. Tapi pada saat dia sedang sempit rizkinya, tetap dia berinfak, karena ini dia faham betul di dalam hartanya tetap ada hak-hak orang lain sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi Allah, wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ini kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, itu juga dalam rangka menahan diri. Dan bahkan Rasulullah SAW menasihati seorang sahabat. Saat sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, nasihati aku. Apa kata Rasulullah? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Sampai 3 kali. Dan ternyata Allah siapkan surga yang luasnya bagaikan langit dengan bumi bagi orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain dan juga menahan amarah. Aziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Satu pintu surga khusus yang disiapkan bagi orang-orang yang bisa menahan amarah dan kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Maka ayat itu kemudian dilanjutkan dengan apa? Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu cinta, bukan cuma suka, cinta kalimatnya terhadap orang-orang yang berbuat baik sedemikian rupa itu. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, apa ciri-ciri orang bersyukur yang ketiga? Yiryanul lisan bil dzikrin wassana'u alaihi. Yaitu orang-orang yang lisannya, yang bibirnya itu tidak pernah kering dan selalu basah dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat Allah di dalam setiap hembusan nafasnya, di dalam setiap gerakan langkahnya, dimanapun dia melangkahkan kaki dalam keadaan apapun, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, teman-teman yang rahmati Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, maka janji Allah, Allah akan berikan ketenangan di dalam dirinya. Coba cek di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-28. Allah berfirman, alladzina amanu, ya, yaitu apa? Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang mana mereka itu hatinya tenang karena mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang, bukan mengingat yang lain-lain. Yang terakhir, yang keempat adalah at-tawadu, yaitu orang-orang yang di dalam dadanya, di dalam hatinya terpatri sifat tawadu, rendah hati. Rendah hati. Dia tidak sombong karena dia yakin dan faham Allah perintahkan kepada dirinya, wala tamshi fil ardi maraha innaha lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Innaka lan tahrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Sesungguhnya, kata Allah, ya, engkau tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah bisa menjulang setinggi gunung. Maka jangan sombong. Jangan sombong. Apa sih yang mau kita sombongkan? Kita lahir ke dunia ini dilahirkan orang apa lahir sendiri? Dilahirkan oleh ibu kita atas izin Allah.
Pada saat lahir masih bayi itu apa udah bisa langsung jalan-jalan lari-lari? Pergi ke apa itu? Minimarket sendirian? Nyari susu apa disusui? Kan serem banget kalau ada bayi jalan-jalan tiba-tiba. Saat baru lahir kemana? Mau beli susu? Kan nggak mungkin. Ya. Tetapi ibunya dengan penuh kasih sayang kemudian menyusuinya, membesarkannya. Setelah dia besar dia perlu belajar. Dia belajar kepada orang lain dulu. Diajarkan oleh orang lain. Saat kemudian dia sakit, dia dirawat oleh orang lain. Saat kemudian dia mau wafat dan wafat, ternyata dia pun gak bisa mandi sendiri. Dimandikan oleh orang lain. Dikafankan oleh orang lain. Kita butuh orang lain, sementara Allah tidak butuh siapa-siapa.